Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah seinayahnya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan sahabatnya di hari nanti. Amin amin Allahumma. Baiklah, untuk meningkat waktu pengajian pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membacakan lafaz basmalah. Meningkat acara ini pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Imam Hambali. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dinul Islam wal mu'minuna ikhwah wa ni'matu fi ikhwati fil iman wa alafa baina qulubihim wa sayyarahum ba'da firqatil kalbunyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sebelum pengajian kita lanjutkan, mungkin lebih afdalnya kita baca Al-Quran dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم
من مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak Ibu azakumullah sedaya sami sehat nggih? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak Ibu azakumullah, ini awal pengajian kita setelah lebaran dan ini masih dalam rangka bulan Syawal, maka disunahkan yaitu masih boleh halal bihalal. Maka karena saya terlambat pada hari ini, saya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum inna aidin wal fa'idin. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita kemarin oleh Allah diterima. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu azakumullah, alhamdulillah setelah puasa berlalu dan masuk Syawal ini, kita masuk di awal bulan dan ini pengajian yang pertama. Mudah-mudahan dengan berlalunya puasa Ramadan, alhamdulillah kita insya Allah kemarin digembleng, digodok di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita tetap bisa selalu istiqomah, selalu mengingat-ingat amalan-amalan andalan waktu kita puasa Ramadan kemarin. Bapak-bapak Ibu azakumullah, kalau di bulan puasa kemarin kita mudah mengerjakan puasa, kita mudah mengerjakan membaca qiraat Quran, kita mudah untuk mengerjakan sholatul nawafil maupun sholat tarawihnya atau sholat sunnah yang lainnya, kita mudah. Dan di bulan puasa kemarin kita mudah mengeluarkan harta kita di situ untuk membantu kelancaran fisabilillah kita. Jadi mudah-mudahan penggemblengan bulan Ramadan kemarin tidak surut setelah lebaran. Maka di dalam waktu yang sangat baik ini kita sampaikan beberapa hadis sehingga perlu diketahui Bapak Ibu azakumullah bahwa setelah bulan Ramadan berlalu itu masih ada amalan ibadah puasa. Di dalam hadis Ad-Darimi dijelaskan, hadatsana Nu'aim ibn Hammadin hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad hadatsana Sufyan wa Sa'd bin Sa'idin an Umar ibn Sabit an Abi Ayyub an Anan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa soma yang berpuasa Ramadan bulan Ramadan, summa atba'ahu syitatan min Syawalin fadzalika siyamud dahr. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seperti berpuasa 1 tahun. Bapak-bapak Ibu azakumullah, mungkin jenengan sampun puasa Syawal dereng? Ibu sampun? Allahu Akbar. Bapak sampun? Dereng? Jujur, gak apa-apa. Mudah-mudahan dengan pengajian awal ini nanti malam semua sahur. Sebenarnya yang kompak, yang bagus memang ada jadwal puasa bersama Syawal seminggu penuh, buka bareng, sahur bareng. Wah, mantap. Karena untuk kesemangatan. Dan ibu-ibu yang sudah berpuasa awal, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Dan saya dan bapak-bapak yang belum berpuasa Syawal, mudah-mudahan kita diberikan waktu untuk bisa mengerjakan puasa Syawal. Amin Allahumma amin.
Kenapa harus kita sampaikan bahwa puasa Syawal ini adalah amalan yang pahalanya besar, Pak. Kita puasa 6 hari itu tertulis pahala puasa setahun. 6 hari tertulis puasa setahun. Padahal mohon maaf gitu, jangankan puasa setahun, kemarin puasa sebulan mawon banyak orang-orang itu yang tidak berpuasa dengan penuh. Kalau ibu-ibu, wanita biasa pasti ada halangan yang masih aktif gitu. Dan banyak saudara-saudara kita, ikhwan kita atau teman-teman kita yang bulan puasa kemarin sebulan saja tidak full gitu. Nggak tahu penyebabnya itu syar'i apa memang hawa nafsu, saya nggak tahu, tapi buktinya ada atau banyak bahkan. Maka dengan puasa 6 hari ini yang pahalanya seperti setahun, maka saya menghimbau, mengingatkan ad-dinu nasihah, kita sama-sama berpuasa Syawal. Saudara kaum muslimin azakumullah, bab yang pertama saya sampaikan bab Syawal. Ini ada beberapa materi yang saya sampaikan. Berikutnya ada satu hadis. Ini kita ambil dari Imam Ahmad bin Hanbal. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atan an-nar fi hiratin rabataha falam tuta'inha walam taskiha walam tursilha fata'kula min khashashil ardi. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita masuk neraka gara-gara seorang kucing. Saya ulangi, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang ia kurung. Ini ibu-ibu, ini cerita, ada kisah gitu. Jadi ada seorang wanita di situ dosa karena di situ gara-gara masalah kucing. Kenapa? Kucing itu dikurung, dia tidak memberi makan dan tidak memberi minum atau tidak melemaskannya. Jadi kucing itu dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan kucing itu tidak dilepaskan. Dan apabila kucing itu lepas, dia bisa mencari makan atau dari serangga yang perlu dimakan kucing. Jadi amal-amalan perbuatan seperti ini gitu, mengurung kucing yang tidak dikasih makan dan minum gitu, ini perbuatan dosa. Perbuatan dosa menurut Islam nggak boleh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, azakumullah, kalau kita mempunyai hewan peliharaan itu juga harus dirawat seperti kita merawat kita sendiri. Kalau jenengan punya ayam juga dikasih makan, jenengan punya kambing juga dikasih makan, jenengan punya sapi juga dikasih makan, bahkan punya kucing pun juga dikasih makan. Tidak boleh dikurung gitu, ditaruh di kamar, digembok, tidak kasih makan, tidak minum, sehingga kucing itu haus atau lapar, itu menyiksa. Kenapa? Itu karena makhluk Allah. Dan itu kalau dilakukan dengan sengaja, betul niat menyiksa, itu dosa besar. Itu seekor kucing. Apalagi kita menyiksa anak kita, menyiksa orang tua kita, menyiksa orang-orang yang berhak kita beri nafkah, itu tidak boleh. Maka dengan dalil ini, kita dengan binatang saja di dalam Islam itu disuruh sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu tenggeriau gadah kucing buatan, gadah kucing nyauri kok pelan, gadah kucing sing pojoke garong. Bapak Ibu jazakumullah, inilah hebatnya Islam. Islam itu hewan saja kita disuruh menghormati, disuruh berkasih sayang dengan hewan, apalagi dengan saudara muslim. Jadi
orang muslim satu dengan lainnya itu saudara, orang iman satu dengan itu saudara, itu disuruh berkasih sayang. Bahkan dengan hewan saja kita harus juga berkasih sayang, tidak boleh menyiksa. Mohon maaf, memang kadang-kadang kucing itu kadang-kadang menguji kesabaran yang ada, gitu. Kadang ada, bahkan banyak mungkin gitu. Ya dengan bermasak lali nggak ditutup, nyun sewu bermasak goreng gerih nopo makanan selera jenengan lali buat ditutup gitu. Ditinggal tengah kamar mandi, keran kamar mandi dibuka, mandi gitu. Nggak denger kucing gitu. Begitu selesai mandi, anduan sudah mening keluar kamar mandi, jenengan beres lawe kelas. Kira-kira pernah ngalami buatan ini? Nah, walaupun kadang kucing ini greget nih ngoten ini gitu. Tapi kita berbuat semena-mena dengan kucing tidak boleh, dengan hewan apapun nggak boleh gitu. Dan dengan peliharaan kita juga nggak boleh gitu. Kambing, sapi, apapun, ayam itu nggak boleh, diterlantarkan nggak boleh. Itulah indahnya Islam. Materi berikutnya ada hadis yang kita baca dari Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani. Man kanat dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wajala faqarahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Jadi barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, saya ulangi, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan atau mencerai-beraikan urusannya. Dan waja'ala faqarahu baina ainihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran itu di kedua pelupuk matanya. Saudara muslimin azakumullah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang hidup di dunia itu tujuannya cuma dunia, mau tidur mikir dunia, gitu. Dagang aku kambing ada berapa ratus ekor, sapinya berapa puluh ekor, mobilku itu ada berapa unit, ladangku itu ada berapa hektar misalkan. Bulan ini aku panen jeruk kira-kira berapa ton. Jadi mau tidur hitung dunia, bangun tidur ya dunia, pagi siang dunia. Pokoknya hidup di dunia tujuannya cuma dunia, ngejar dunia. Maka orang-orang seperti itu oleh Allah urusannya akan dicerai-beraikan. Cara bahasa Jawa ini diamburadulkan oleh Allah. Kenapa? Karena tujuan hidupnya urusi dunia. Dan yang fatalnya waja'ala faqarahu baina aini. Allah menjadikan kefakiran itu berada di kedua pelupuk matanya. Pandangannya itu kurang terus. Harta sudah dimiliki puluhan juta bahkan miliaran, di depan matanya itu kurang terus. Ada sesuatu pengen, ada itu pengen. Kok selalu seperti itu. Jadi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali dengan apa yang telah ditulis oleh Allah. Maksudnya orang itu yang tujuan hidupnya cuma dunia, sebenarnya hakikinya oleh Allah akan diberi jatah takdir rizkinya saja. Contohnya, ini contoh gampang saja. Jenengan itu oleh Allah hari ini ditakdirkan rezeki 200.000 misalkan. Orang itu mengerja dunia jam 3 malam udah bangun. Macam-macam usaha orang kan macam-macam, ada di sawah, ada yang di peternakan, ada yang jual beli. Takdirnya Allah itu jenengan dikasih rezeki 200.000 sehari.
secara logika, secara matematika, bangun jam 3 malam ke pasar, siang masih nambah usaha lagi, begitu sore closing, kalau bahasa kantor closing penjualan, begitu dihitung modal-modal yang dijual, untung bersih itu 200. Padahal logikanya nggak seperti itu. Logikanya nggak seperti itu, tapi Allah memberikan rizkinya orang yang selalu mikir dunia itu, jatah Allah cuma 200.000 itu. Kenapa? Karena seluruh niat di dunia itu cuma dikerja dunia, cuma dunia. Maka ada hadis dijelaskan, andai kata manusia itu oleh Allah diberi satu lembah itu isinya harta yang sangat indah, harta yang sangat manfaat, maka sifat manusia itu pengen mempunyai harta 2 lembah. Begitu sudah dapat 2 lembah, pengen 3 lembah. Itu sifat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang itu sudah diberi jabatan, misalkan mohon maaf bupati, pengen jadi direktur gubernur. Begitu jadi gubernur pengen jadi menteri, begitu jadi menteri pengen jadi presiden. Itu sifat manusia seperti itu. Itu sifat manusia seperti itu, selalu mempunyai keinginan berlipat-lipat. Maka sifat yang mengejar dunia ini, kita sebagai orang iman kedepankan qanaah, kedepankan tawadhu, maka insya Allah kesenangan dunia itu akan dengan sendirinya direm oleh qalbu kita. Berikutnya, wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa jala ginahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Dan sebaliknya, barang siapa orang hidupnya itu tujuannya negeri akhirat, jadi orang hidup dunia tujuan negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan menjadikan kekayaan ada di hatinya, dan di dunia akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk. Sebaliknya, bapak-bapak, ibu azakumullah, barang siapa orang yang hidup di dunia ini orientasinya itu akhirat, jenengan punya harta banyak tapi diniati untuk kelancaran bekal akhirat. Pokoknya segala sesuatu yang jenengan punya itu diniatkan untuk kelancaran akhirat, untuk ngaji, untuk membangun tempat ibadah, untuk membangun madrasah, untuk memberi bantuan yang perlu dibantu. Pokoknya hidup di dunia ini tujuannya negeri akhirat, maka seluruh permasalahan itu oleh Allah akan dikumpulkan, dimudahkan. Dan hati kita oleh Allah akan diberi hati yang kaya. Jadi hati kita oleh Allah akan diberi hati yang kaya, cukup, selalu cukup. Kenapa? Karena kehidupan kita ini orientasi kita akhirat. Jadi kalau orang itu orientasinya sudah akhirat, maka oleh Allah akan dikayakan, dicukupkan hati kita menjadi hati yang kaya. Kenapa? Selalu bersyukur. Dan yang tidak kalah pentingnya, orang yang di situ kehidup di dunia itu orientasinya akhirat, maka dunia itu akan didatangkan Allah kepada yang berhak itu dengan keadaan tunduk. Nah, ini yang luar biasa. Jadi orang-orang yang di situ orientasinya akhirat, maka harta dunia itu, kesenangan dunia atau harta dunia akan datang kepada jenengan itu keadaan tunduk. Nyun sewu. Kalau orang itu orientasi sudah akhirat, rizki itu goleki datang dengan sendirinya tanpa dipaksa. Artinya tunduk itu rizki datang ke tempat kita itu tidak ada kita bekerja keras, tidak. Tidur mawon ditelepon, tidur ditelepon, Pak tolong besok dikirim, kalau misalkan kita jual beli daging ya mungkin 2 kental, 3 kental misalkan. Pokoknya itu, jadi dunia datang ke kita itu dengan keadaan dunia itu tunduk. Kita tidak perlu ngejar dengan keras.
Nah, ini keyakinan seperti ini harus kita tancapkan pada qalbu kita, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi memang dunia itu harus kita cari, tapi jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jadi falsafahnya dunia itu yang ngatur kita. Jangan sampai kita diatur oleh dunia. Kalau dunia itu yang ngatur kita, timur barat itu jauh, bapak-bapak. Selatan utara itu jauh. Tapi kalau dunia yang ngatur kita, sebesar apapun dunia itu kecil. Gitu. Itu kecil. Tapi sebaliknya, kalau kita diatur oleh dunia, masya Allah, bapak. Kalau kita diatur oleh dunia, wah, kita disibukkan oleh dunia. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang usahanya itu miliarder, ratusan miliar, itu sebenarnya kalau dia orientasinya cuma dunia, dia sudah disiksa dengan hartanya, udah disiksa dengan hartanya sendiri. Harus menghitung inputnya, outputnya, belanjanya hari ini, pengeluarannya, terus pembayaran jatuh temponya. Kita sudah disiksa dengan dunia tersebut. Jadi kalau dunia itu yang ngatur kita, walaupun dunia itu besar, itu insya Allah bisa dikendalikan. Tapi kalau kita diatur dunia, maka waktu berapapun kita tidak cukup. Maka saudara kaum muslimin azakumullah, berhati-hati dengan dunia. Kita boleh cinta dunia, tapi dunia yang kita miliki untuk mendorong kesemangatan kita ke akhirat. Gitu. Jangan boleh punya mobil, beli mobil yang bagus, boleh beli mobil bagus, Fortuner, Pajero, diniati untuk kelancaran ibadah pada Allah, untuk silaturahmi, untuk mudik, bertemu saudara, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu beli Pajero, Fortuner, mobil mewah, niatnya napa untuk happy, napa nggih, pokoknya happy teng karaoke, teng bar-bar, gak boleh. Itu namanya dunia menghantarkan kita pada kesengsaraan. Cuman kalau dunia itu kita pegang, kita fungsikan untuk kelancaran ibadah, itu boleh. Untuk pengajian di Bandar Jaya, pengajian di Bandar Lampung, gak apa-apa. Jadi harta yang kita miliki untuk kelancaran ibadah. Berikutnya, ini kita ambil dari Sahih Bukhari. An Imran an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tala'tu fil jannah wa ra'aitu aktsara anha faqara wa tala'tu fin nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dari Imran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat kebanyakan penghuninya surga itu adalah orang-orang fakir. Jadi kata Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu melihat surga kebanyakan penghuninya itu orang-orang fakir. Hidup orang fakir kalau di ceramah itu. Jadi kata Rasulullah, Nabi itu melihat kebanyakan penghuni surga itu orang-orang fakir. Dan Nabi melihat di neraka kebanyakan penghuninya neraka adalah para wanita. Nah, ini bapak-bapak ibu azakumullah. Nah, ini harus kita petani, dalilnya harus kita petani. Jangan sampai yang kaya-kaya itu tersinggung. Jadi secara dalil tekstual ini memang Nabi itu begitu masuk surga, melihat surga itu kebanyakan orang-orang yang masuk surga itu orang-orang fakir. Orang-orang fakir, kenapa orang fakir? Ternyata orang fakir yang di dunia itu fakir tapi rajin ibadah. Karena orang-orang fakir itu masuk surga tidak perlu dihisab dengan apa yang dihisab, namanya fakir dihisab. Beda dengan orang kaya. Orang kaya itu masuk surganya itu selisih 500 tahun hitungan dunia dengan orang-orang fakir. Jadi kalau orang-orang fakir itu masuk surga duluan, orang kaya itu 500 tahun Pak hitungan dunia, di dalam hadis jelaskan. Kenapa? Karena ada hisaban harta dunia yang didapat.
Macam-macam hartamu kamu dapat dari mana, cara mendapatkannya itu halal atau haram, ngapusi apa enggak, terus kamu gunakan untuk apa, untuk nyuap apa enggak, untuk yang haram atau tidak, banyak. Itu kalau hitung waktu akhirat kurang lebih sekitar 500 tahun. Maka dengan versi yang berbeda ini, yang fakir itu fastabiqul khairat dengan amalan ibadah, dan orang yang kaya menyusul dengan kekayaannya untuk gemar bersedekah, gitu. Makanya di hadis yang lain itu para sahabat itu di saat Nabi bersabda seperti ini itu saling lihat-melihat, gumun, saling lihat-melihat. Tapi ada hadis yang lain menjelaskan bahwa orang kaya pun akan masuk surga yang tanpa hisab juga ada. Kenapa? Karena hartanya disabilihkan semua. Para sahabat dulu banyak yang hartanya mau disabilihkan semua. Kata Nabi, nggak boleh. Kamu masih punya keluarga apa enggak? Masih, enggak boleh semuanya. Jadi masih ditahan, untuk ahlinya juga dikasih. Jadi walaupun orang itu kaya, hartanya banyak, kalau difungsikan untuk agama Allah, maka orang kaya tersebut akan mendapatkan surga yang cepat juga. Selamat ya. Saudara muslimin azakumullah. Terus berikutnya, ketika Rasulullah itu bertolak kepada neraka, ternyata penghuni neraka yang paling banyak itu kata Rasulullah wanita. Baiki perlu dinasihati titik ini. Amit bu nyun sewu, buatan marah ibu gini, namung nasihat. Kata Rasulullah, begitu Nabi itu melihat neraka, ternyata yang masuk neraka itu banyak wanita. Padahal nyun sewu, Pak, wanita itu di rumah, ibu-ibu di rumah itu kerja paling sengsara. Kenapa nggih, Bu? Enggih, kita masih tidur ya, kita masih tidur. Ibu-ibu bangun dhisik, sing nyetekne jangan masak air. Terus kadang-kadang nyambi nyuci, kadang-kadang nyambi gosok. Wanita itu luar biasa capeknya. Wanita itu sengsara sebenarnya. Tapi sayangnya ada hadis di neraka itu banyak wanita. Tentunya ibu-ibu gak usah khawatir. Wanita yang masuk neraka itu bukan jenengan yang open kali suaminya, sayang kali suaminya, makan diambilkan. Bu, sunahnya itu kalau jenengan makan sama suami dijipokne ditunggoni. Asli ini ngoten sunah. Jadi jenengan walaupun gak makan dijipokne ditunggoni. Karo ditekoki kurang nopo Pak? Kurang pedes, nopo kepedesen, nopo kurang asin. Lek jenengan tunggoni, jenengan tekoki insya Allah bangga enak gak enak ngomong enak gitu. Sunahnya itu ditunggoni gitu. Sebenarnya syukur-syukur makan bareng, sunahnya seperti itu. Jadi kalau jenengan itu seluruh aktivitas pengabdian pada suami sudah dikerjakan, jenengan gak usah khawatir masuk neraka dengan dalil ini. Nah, dalil ini dikenakan pada wanita. Kenapa? Ternyata di hadis lain diceritakan wanita yang di situ masuk neraka itu karena kufur nikmat pada suaminya. Saya husnudon bila khusus ibu-ibu pengajian Masjid Baitul Izzah yang mulia ini jenengan sholihah, amin Allahumma amin. Nah, sekarang kita bahas wanita yang pantas masuk neraka sesuai hadis apa? Ternyata wanita-wanita yang kufur nikmat pada suaminya. Nyun sewu, kadang-kadang suami itu memang nggak sama. Suami ibu si A dan ibu si B itu nggak sama. Suami itu adalah jembatan jenengan masuk surga, itu suami jenengan. Bahkan di hadis lain jelaskan jenengan keluar rumah saja, mau ke pasar kek, mau ke mall, mau apa saja, itu sunnahnya itu jenengan pamit pada suaminya. Kalau suaminya nggak mengizinkan, nggak boleh sebenarnya, gitu. Nggak boleh.
Terus wanita yang kufur nikmat ngomong, hari gini kok lu mau dadak pamitan, kok gelemen. Wah itu yang repot gitu. Makanya wanita yang kufur nikmat dikasih suami, dibeli uang banyak, dibelikan baju, dibelikan cincin, belikan motor, belikan mobil, bahkan belikan apa saja, tapi selalu ngundat suaminya. Mas, Pak, sakprene kok kesan sampean kok nggak ada di dalam hidup saya. Padahal sudah banyak yang diberikan. Nah, amit yang sewu, kalau jenengan mempunyai sifat-sifat seperti itu harus dibuang. Karena kufur nikmat itu sudah ada pada zaman dulu, sudah ada Bu, nggak cuma sekarang. Zaman dulu sudah ada gitu. Jenengan diberikan cincin oleh suami jenengan, ya disyukuri. Makanya kenapa toh wanita itu dikasih suami harus bersyukur. Matur suwun Pak nggih. Terima kasih banyak Pak ya. Syukur itu di saat jenengan diberi bersyukur itu akan ingat. Jenengan hari ini belikan baju misalkan. Nah, begitu jenengan belikan baju sampai salaman, ucapkan syukur dicium tangannya lah, tangannya itu akan membekas, Tapi kalau jenengan diberikan sesuatu oleh suaminya nggak pernah bersyukur, nah itulah detik-detik awalnya wanita itu masuk dalam sifat kekufuran. Kalau wanita itu diberikan suami tidak pernah syukur sama sekali, bisa dimasuki sifat-sifat kufur nikmat, niku bahaya. Maka kita sebagai kaum muslimin muslimah yang aktif pengajian rutin ini, terkhusus jamaah Baitul Izzah, mudah-mudahan ibu-ibunya menjadi istri yang solehah. Amin Allahumma amin. Terus bagi bapak-bapaknya, mudahkanlah istrimu untuk berbuat takdim kepada panjenengan. Nggih napa nggih Bu? Mudahkanlah istrimu bisa berbuat takdim pada suami. Maksudnya pripun Pak Ustaz? Hargailah istrimu, sering sanjunglah istrimu, sekecil apapun perjuangan istri dihargai gitu. Wanita itu jarine napa percintaan Bu, wanita senengnya dipuji kan disayang nggih napa nggih to jadi. Bah, lah kula ora tau nyayangi. Kalau muji dan nyayang Bapak Ibu ora nom ratuwa sami mawon. Jenengan walaupun nyun saya rumah-rumahnya sudah lama, kalau disayang suami, perhatiannya Bapak itu bagus, insya Allah tambah remaja. Nggih napa nggih? Tapi sebaliknya gitu, kalau bapaknya itu tidak bisa membantu istrinya supaya takdim pada suaminya, sifatnya masa bodoh, tidak pernah menghargai jerih payahnya wanita. Akhirnya wanita itu, ibu itu mau takdim itu berat, boro-boro menghormat, ngadu duit ora tahu, misalkan yang saya gitu. Jadi bantulah istrimu itu bisa mudah takdim pada jenengan, termasuk tutur katanya. Sering kalau lungo itu sering telepon, misalkan jenengan teng Jakarta sering telepon, Bu udah makan apa belum, koyok cewek ngoten lho. Padahal jenengan kalau di saat sudah menikah, jenengan selalu ingat suami pada istri itu, suami itu pahala. Jenengan telepon itu pahala loh Bu. Bapaknya nyebrang teng Bakau ini telepon ring, salam, assalamualaikum, sampun nyampe Buti ya, naik kapal Bu, telepon udah pahala Bu. Telepon udah pahala. Kenapa? Karena suami. Tapi lek jenengan sing dibel dudong ganteng dosa. Enggak oleh. Tapi kalau telepon suaminya, istrinya itu pahala gitu. Karena aktivitas ucapan suami dan istri pahala, pandangan-pandangan suami dan istri itu pahala. Jenengan duduk bersama saling pandang-pandangan, itu pahala. Yang terakhir, walikulli ummatin ajal fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai ajal. Ketika seseorang itu ajalnya datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ada kisah Bapak-bapak, kemarin saya hitungan hari
Jadi waktu saya pulang ke Lampung sini, pamitan dengan keluarga saya sudah jalan dari rumah itu kurang lebih sekitar 100 meter. Dikejarlah oleh jamaah saya yang biasa sholat tarawih beribadah di musola kami, dikejar langsung titit kalau mandat. Saya berhenti salaman sama Pak Atim itu, jabatan tangan. Saya tidak turun dari mobil, dia turun dari motor, saling doa mendoakan. Pak, tak doanya perjalanan kami ke Lampung selamat, lancar, barokah, amin. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan tahun depan bisa berjumpa lagi, amin. Terus ketawa ketiwi lah satu menit kurang lebih. Dia pulang, saya pulang ke Lampung, dia pulang mampir ke bapak orang tua kami, ngobrol setengah jam atau 1 jam, pulang. Nyampe rumah ada insiden itu, ya yang jelas insiden dengan istrinya, ada perselisihan. Singkat cerita lari. Jadi Pak Atim itu lari, keserimpet sarungnya itu nyerimpet, terus dia jatuh, kepalanya itu natap keris dudukan yang dari keramik itu, kepalanya bocor, dibawa rumah sakit, nggak nutut, meninggal. Barusan pamitan sama saya nggak dapat kabar masih kemarin. Jadi andai kata misalkan dapat kabar hari itu, mungkin saya akan pulang lagi. Inilah artinya idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Ketika ajal manusia itu oleh Allah ditakdirkan hari itu, jam itu, tahun itu, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Secara logika ke rumah sakit nutut, tapi tidak nutut. Hari itu, masya Allah. Tadi tak bikin YouTube tadi. Ini menunjukkan bahwa bapak-bapak azakumullah, kematian itu sangat rahasia. Kadang-kadang orang meninggal dunia karena sakit itu pantas. Yang kadang-kadang tidak pantas menurut akal manusia, menurut pandangan manusia itu sehat, seger, kewarasan, keserimpet, terus jatuh, terus meninggal. Itulah yang sangat rahasia Allah. Maka kita harus selalu hati-hati, hidup sekali di dunia ini, bertahan sampai ajal kita dalam Islam, dalam iman, sehingga seluruh aktivitas ibadah kita mudah-mudahan diterima Allah, amin, Allahumma amin. Syukran jazakumullah, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Ada kekhilafan, kesalahan kami menyampaikan karena keterbatasan dari saya, dan kebenaran semata-mata dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan selalu istiqomah di dalam amal ibadah yang wajib apapun yang sunnahnya. Kenapa saya selalu mendoakan kita bisa istiqomah? Karena istiqomah itu mahal. Bapak-bapak, ibu azakumullah, istiqomah itu mahal. Kalau jenengan sudah aktif sholat wajib 5 waktu di masjid, pertahankan, istiqomahkan, walaupun jenengan safar. Walaupun safar yang belum masuk nisab qasar, kalau bisa itu istiqomah. Maka dengan istiqomah itu Allah adalah memudahkan langkah kaki kita. Dan di dalam hadis, orang yang istiqomah, amalan istiqomah itu lebih bisa diharapkan di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Syukran jazakumullah, ada khilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Imam Amali yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menambah ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita semua dan dapat senantiasa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Meningkat acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membacakan lafaz hamdalah. Dan saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.